paling istimewa, yang paling semuanya, paling nomor top pokoknya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ditunggu-tunggu di dalam Injil, ditunggu-tunggu di dalam Taurat, ditunggu-tunggu di dalam kitab Zabur. Semuanya para kitab-kitab nabi-nabi terdahulu mengisyaratkan akan diutusnya Nabi terbaik, dan umatnya adalah umat terbaik. Gimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita ya bakhtukum bin Nabi. Alangkah bahagianya kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita mendapatkan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diriwayatkan Nabi Musa saja ingin berdoa kepada Allah, ingin dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanpa minta kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Syukur, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Wa yajuzu an yakuna bi fathi ta khatam. Bisa khatim, bisa khatam. Berarti di sini sebagai khatam ya, sebagai stempel, penutup. Sudah anak Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Semua tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Semua faham. Bukan hanya manusia, tapi makhluk-makhluk di alam semesta ini. Diriwayatkan singen ibu Rasulullah SAW ketika ngaji seperti ini. Ngaji. Ada salah seorang badui. Wonten badui. Badui itu kok cara ya orang pedesaan lah. Orang pedalaman itu dia sedang mendapatkan tangkapan buruan yang berupa dob iki biawak iki kok cara wong mriki nyambik lah, nyambik, tapi nyambik di Arab sana ya lain dengan nyambik di sini mangane mangan PT, mangan sembarang kali. Nyambik di sana ndak, namanya makannya makanan nabati, rumput-rumputan ya, bukan makan daging. Jadi halal. Kalau di sini tidak boleh dimakan, haram. Nyambe mboten angsal ya, untuk agama kita dilarang makan nyambe, mboten angsal nyambe itu karena dia ya hidup di dua alam dan mempunyai taring, tak cakar semuanya. Nah, kalau di sana tidak halal itu nyambe ya. Dia habis berburu nyambe ketika ada ngaji kayak gini, kita takon nang sahabat. Nah, tanya kepada sahabat, ada apa ini kok rame-rame? Ono apa? Oh iya, kita sedang ngaji kepada seorang nabi. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita menyembah kepada Allah Sang Maha Pencipta yang Maha Esa. Tidak ada lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mengajak seperti itu. Ketika itu orang Badui ini datang ke hadapan Rasulullah SAW, seraya melemparkan nyambe itu mang dilempar, dob itu dilemparkan ke hadapan Rasulullah SAW. Dia calon. Sayyidina Umar gak terima, ono wong kurang ajar kayak gitu, gak terima Sayyidina Umar. Ketika dilemparkan, ya Muhammad ma amantu bika hatta, atau diriwayatkan au amana hadzal dob. Ya Muhammad, saya tidak akan beriman kepadamu sehingga biawak ini beriman kepadamu. Kan kurang ajar. Dia no biawak beriman. Biawak, hewan, seorang nyambe. Seorang seekor nyambe, seekor dob biawak. Ini kurang ajar ini. Sayyidina Umar tidak tahan melihat seorang yang menghina Rasulullah dengan penghinaan seperti itu. Ada orang yang kurang ajar dengan Rasulullah. Sayyidina Umar adalah orang yang paling tidak terima. Selalu membela, ya Rasulullah, adribu unuqah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya lainnya. Langsung hunuskan pedang sama Sayyidina Umar. Apa kata Rasulullah? Tamahal ya Umar. Sabar Umar. Tamahal. Ojo main ngono. Jadi dari dulu ada ya. Dari dulu ku ono masalah, ono apa iku ono sing sikat ae wis, sing situ isi tenang. Ono sing iki lek gak di. Jadi apa ya? Ya ngono iku ket piye. Dari dulu seperti itu. Ada sahabat-sahabat Rasulullah ini lengkap. Dan di sabar-sabarkan oleh Rasulullah SAW. Tenang dulu. Tamahal ya Umar. Nah, sehingga
Apa kata Rasulullah SAW? Menanggapi tantangan orang ini, ya Muhammad, saya tidak akan beriman kepadamu sehingga biawak ini beriman kepadamu. Diterima tantangannya makanya Nabi. Apa kata Rasulullah? Ya Dab, dijak omong, biawak ini dijak omong. Nyambe dijak omong kayaknya, ya Dab, wahai Dab. Apa kata Dab ini? Jawab dengan bahasa Arab yang fasih. Sing koyo-koyo biawak iku wis mondok di Raudhatul Murtadha 10 tahun rasanya. Enggak tahu muli-muli ya. Jawab. Dhab ini jawab dengan bahasa Arab yang fasih. Labbaika wa sa'daika ya Zaina man wafal qiyamah. Allah ya. Semua sahabat yang hadir termasuk sing duwe biawak iku dhewe tercengang semua, kaget-kaget ketika melihat seekor hewan biawak bisa ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Ya ditelok sing ngajak ngomong sapa? Sing ngajak ngomong adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Labbaika. Lek sampean diceluk tul maknanya. Apa anuna? Yo anuna gitu kita. Ini enggak jawabannya bukan labbaik. Labbaik ini jawaban yang paling halus, yang paling beradab. Ya Abdullah. Naam, itu api tapi kurang api San. Ya Abdullah, aywa. Biasanya orang Arab naam, tapi lek jawabnya labbaik. Labbaik wa sa'daik. Ini jawaban yang sangat penuh akhlak. Pakai sastra yang tinggi, luar biasa, bahasa halus sih. Labbaika wa sa'daika. Inggih kok cara-cara Jawa inggih sendika dawuh kok cara-cara Jawa ya inggih. Napa? Wonten napa kok cara Jawa ya. Seperti itu jawabnya biawak ini. Ya Zaina man wafal qiyamah. Wahai sebaik-baik orang yang akan menyambut datangnya hari kiamat. Ini mahal syahid kita. Jadi biawak saja tahu kalau Rasulullah adalah nabi terakhir. Kalau nabi mana? Tidak ada utusan lagi selain Rasulullah SAW. Kalau di agama-agama lain ada yang mengatakan masih menunggu, kita sudah datang. Yang kita tunggu sudah datang. Yang ditunggu itu sudah datang. Nunggu apa lagi? Tunggu, ayo gabung merini. Ayo merini yo. Kanjeng Nabi Muhammad adalah yang kita tunggu. Beliau adalah juru selamat. Beliau adalah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis merini yo. Ini sudah datang. Ini ajarannya. Yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, luar biasa Rasulullah SAW. Makanya di sini katakan Nabi ini adalah penutup dari para nabi. Ya, dan dia disaksikan oleh biawak yang menyaksikan dengan beliau adalah Zaina man wafal qiyamah. Orang yang akan menyambut sebaik-baik orang yang menyambut datangnya hari kiamat. Ini luar biasa. Jadi kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, diselesaikan saja ceritanya ini. Ini mahal syahidnya bahwasanya ini hewan tahu kalau pada Rasulullah adalah nabi terakhir. Kemudian Rasulullah nanya lagi nang biawak ini, man ana? Kata Rasulullah. Ya Dhab, labbaika wa sa'daika ya Zaina man wafil qiyamah. Man ana? Kamu kenal siapa saya ya, wahai biawak? Kamu ini kenal siapa saya? Apa kata biawak tadi? Anta koyo wis mondok, wis ngaji balaghah, wis ngaji sembarang kali rasane. Bahasanya biawak ini seakan-akan dia sudah ngajine wis luar biasa. Bahasa Arabnya ini kayak semuanya tata grammar bahasa Arabnya wis paham kabeh rasane. Masuk Mas. Masuk di sini, jadi kosong. Ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah adalah nabi terakhir, nabi yang ditunggu-tunggu oleh semuanya. Jadi ketika ditanya, dijawab dengan bahasa yang luar biasa. Anta Rasulu Rabbil Alamin. Kata biawak ini tadi, Anta Rasulu Rabbil Alamin. Qad aflaha man saddaqak wa qad khaba man kadzdzabak, katanya. Engkau adalah utusan Allah, Tuhan alam semesta. Jadi biawak tahu panjenengan ini adalah utusan Allah, Tuhan alam semesta. Qad aflaha man saddaqak. Sungguh beruntung orang-orang yang membenarkan engkau ya Rasulullah SAW.
Betapa beruntungnya orang yang membenarkan engkau. Waqad khaba man kadzdzabak, sungguh celaka orang yang mendustakan engkau. Ditakoi ngerti. Kemudian dijawab. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, man ta'bud? Ditanya oleh Rasulullah, biawak kamu ini nyembah siapa? Sopo sing mbok sembah? Kon ki nyembah sopo? Kula sampean ditakoki nyembah sopo sampean? Allah, nyembah Allah. Yes. Iki nyembah langsung mau jawabnya langsung moco ya. Tapi dia jawab dengan sastra yang luar biasa. Dijawab dengan bahasa yang indah luar biasa. Apa kata beliau ini tadi? Ketika ditanya oleh Rasulullah, man ta'bud? Sopo sing mbok sembah? Kamu ini nyembah siapa? Ketika ditanya, nyembah sopo kon? Jawaban dia apa? Alladzi fis sama'i 'arsyu wa fil ardi sultanuh wa fil jannati rahmatuh wa fil nari iqabuh. Kata beliau ini jawab apa? Saya menyembah zat alladzi fis sama'i 'arsyu, yang mana di atas langit arsy-Nya. Oh, enak jawabannya. Saya menyembah zat yang di atas langit itu, arsy-Nya berada di atas langit. Wa fil ardi sultanuh, dan di atas bumi kerajaannya, kekuasaannya. Wa fil jannati rahmatuh, saya sembah zat yang di dalam surga rahmatnya. Wa fil nari iqabuh, yang di dalam neraka adalah siksaannya. Siapa mana itu? Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaget wong ketok biawak iso ngomong di zaman itu, Masya Allah. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa berbicara dengan hewan. Kalau Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan, Rasulullah pun mampu. Nabi Sulaiman iso ngomong be hewan. Rasulullah tidaklah satu mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi sebelumnya kecuali diberikan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi kayak kabeh. Iso ngomong be hewan, bisa. Bahkan didengar oleh orang lain. Kalau Nabi Sulaiman ngomong dengan apa? Dengan semut, sing paham Nabi Sulaiman be semut itu. Lagi liyane krungu. Nah, kalau Nabi Sulaiman ngomong sama semut, yang paham Nabi Sulaiman be semut itu. Sahabat liane, teman-temannya, sahabatnya Nabi Sulaiman tidak ada yang paham. Kak krungu bisa. Kalau Nabi Sulaiman pernah berbicara dengan burung hudhud, ya, maka yaitu hanya beliau dengan burung hudhud saja. Dan ini diriwayatkan langsung di dalam kitab suci Al-Quran, bahwasanya Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud dan semuanya, dan apa jenenge semut dan semuanya. Ya. Itu ada dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dialog dengan biawak didengarkan oleh sahabat kabeh. Bahkan biawaknya yang ikut berbahasa Arab. Lebih aneh lagi kalau Nabi Sulaimannya yang berbahasa hewan. Kalau ini enggak, hewannya yang berbahasa manusia. Lebih keren mana ya? Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika itu juga sing duwe apa jenenge? Sing duwe biawak itu tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia berikrar masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara biawak saja ini masuk Islamnya berkat dia melihat kehebatan daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat akhlak Rasulullah. Andai kata Rasulullah mengizinkan Sayyidina Umar membunuh orang ini, mati apa orang ini? Tapi Rasulullah tamah hal ya Umar isi. Ternyata beliau mendapatkan hidayah sehingga beliau masuk Islam. Nah, kadang-kadang kasar itu kapi. Kadang-kadang kasar itu juga perlu digawe. Jadi tidak semua kasar itu jelek. Paham ya? Tidak semua kasar itu elek, tapi tidak semua lembut itu ya api. Tapi kebanyakan lembut itu api. Jadi lemah lembut adalah cara yang paling luar biasa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus niru paling enggak ya. Kayak kepepet ya ono wayahe kasar ya kasar. Ada kalanya kita ini kasar. Kalau yang dihina itu agama atau
urusan akidah, maka kita harus ya angkat. Tapi kalau yang dihina itu cuma kita, yang dihina itu cuma pribadi kita, ya sudahlah, dimaafkan. Tapi lah sing dihina itu syiar Islam, sing dihina Al-Quran, sing dihina pondok pesantren, syiar Islam sing diinjek-injek, ya ngamuk kok, gak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau selain itu, ya sudah, ya wis. Nabi tidak pernah marah kalau dirinya yang dihina, tapi kalau agama yang dihina, ya ono kalane kasar. Jadi seperti itu. Ya. Jadi harus disampaikan seperti ini. Kemudian setelah itu si pemilik biawak niki langsung saking takjubnya kepada Rasulullah langsung pengen sujud nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, idzan li an asjuda lak. Itu orang dulu ya. Wong iku lek wis kadung takjub, kadung seneng, kadung koyo-koyo, aduh. Mendewa-dewakan ya, diumbul-umbul, seumbul-umbule, tidak boleh juga ya. Dia langsung ingin sujud kepada Rasulullah. Saking saking kagumnya dengan Rasulullah, saking senangnya dengan Rasulullah, ingin sujud kepada Rasulullah. Tidak dibenarkan juga dalam agama kita. Sujud kepada sesama manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Lau adzintu li basharin ayyasjuda li basharin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha. Andai kata diizinkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking agungnya haknya seorang suami atas istri. Sekarang kan enggak. Suami-suami takut istri lah saya ya. Seharusnya suami itu seorang istri lebih menghormati, lebih menghargai suaminya. Itu haknya seorang suami. Itu malah kita ya seperti itu ya. Tapi ngalah bukan berarti kalah seperti itu. Ngalah nang wong wedok iku langkung sae, bukan berarti kalah. Jadi intinya di sini khataman nabiyyin. Kanjeng Nabi adalah penutup daripada seluruh para nabi. Wan nabiyun jam'u nabi. Nabiyun khatamin nabiyyin. Ya, nabiyyin ini adalah jamak daripada nabi. Nabi itu siapa sih nabi ini? Nabi ini adalah harus berupa manusia, seorang manusia, insan. Syaratnya seorang nabi itu adalah manusia. Dan nabi dari malaikat tidak ada. Nabi itu dari golongan kita juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah benar-benar mengutus seorang utusan dari golongan sampean semua. Kalau kita golongan manusia ya manusia. Tidak ada nabi dari golongan jin, tidak ada. Nabi dari golongan para malaikat, tidak. Nabi harus dari golongan kita, sesama manusianya. Itu syarat pertama. Yang kedua, hur, harus merdeka. Tidak ada nabi seorang budak, tidak ada. Nabi dari seorang budak tidak ada. Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf kan budak dijual. Oh, itu bukan budak. Nabi Yusuf itu bukan budak. Nabi Yusuf itu adalah orang yang merdeka, kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya sehingga dijual oleh orang, diperbudak. Tapi asalnya beliau adalah dari golongan merdeka, yang dari golongan orang-orang terhormat. Makanya dari keturunan Nabi Yakub. Jadi seperti Nabi Yusuf. Kemudian syarat yang ketiga harus zakarun, harus laki-laki. Jadi dak ono nabi wedok iku dak ono. Ada muncul Lia Eden nabi perempuan dan umpama nih di dalam Al-Qur'an ada walaqad auhayna ila ummi Musa. Di dalam Al-Qur'an Allah benar-benar memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Apakah itu berarti ibunya Nabi Musa seorang nabi? Bukan. Di situ walaqad auhayna ay walaqad alhamna. Memberikan ilham Allah kepada ibunya Nabi Musa, Yuhanit ya, ibunya Nabi Musa. Di situ bukan ada nabi yang dari golongan perempuan, mboten enten. Semua harus laki-laki. Nabi kudu lanang, ta ono wedok. Kalau waliyah perempuan ada banyak. Kalau seorang wali banyak perempuan ya.
Az-Zabidi, Zubaidiyah, ya, nanti dia ada banyak Robiah, ada Wiyah, banyak lagi wali-wali perempuan banyak ya. Kemudian syaratnya juga salimun an munaffarin tab'an. Dia harus selamat dari penyakit yang membuat orang jijik. Tahu ceritanya Nabi Ayub ker-keren sampai akeh apa set-sete, itu cerita Israiliyat, tidak benar itu. Nah, anak Nabi yang sampai menjijikkan seperti itu tidak ada. Semua Nabi itu ganteng-ganteng, bersih, luar biasa. Kalau sakit iya, bukan berarti Nabi gak oleh loro. Nabi ya loro. Rasulullah ya panas, demam. Al-humma min fayhi jahannam, kata Rasulullah. Panas itu termasuk dari fayhi jahannam. Jadi apa fayhi? Hembusan api neraka. Jadi panas, suhu panas itu termasuk dari hembusan min fayhi jahannam, kata Rasulullah SAW. Rasulullah pernah sakit. Boleh sakit, tapi penyakit yang menakutkan tidak boleh. Contoh kayak buta. Kau oleh Nabi buta kau no. Oh iku Nabi Yakub iku. Katanya sampai buta, bukan buta, cuma beliau rabun. Ngerti rabun? Rabun. Beliau nangis tok. Nangis nang Gusti Allah, bukan nangis polai ngadunya ke Gusti Allah. Gak polai kehilangan anak terus menangis anak, ndak. Seorang Nabi tidak seperti itu. Nabi itu sedih, innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata beliau ya. Saya hanya mengadukan kesedihan saya, manusiawi, anaknya hilang, sedihku manusiawi, anak hilang, anak wafat manusiawi. Rasulullah ketika Sayyidina Ibrahim wafat, putra beliau juga mengeluarkan air mata. Ditanya oleh sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini Rasulullah? Masuk seorang Nabi nangis? Apa kata Rasulullah? Innama hadza rahmah, kata Rasulullah. Ini adalah rahmah, belas kasihan saya kepada anak saya. Anak saya mati, anak saya meninggal, nangis. Ya itu ya manusiawi, tapi menangisi anak terus menerus bukan. Bukan tipe para wali, bukan tipenya para anbiya, bukan sama sekali. Nangisi, Nabi Yakub menangisi apa? Nangis, mungkin dia merasa berdosa kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya, keteledorannya, nangisnya kepada Allah. Nangis sehingga menyebabkan pandangan atau penglihatannya menjadi rabun, kurang jelas, buatan buta. Nabi tidak ada yang buta. Nabi tidak ono sing ker-keran sampai ono setting kok lek kate wudu di tele, jadi niku lek mani ditelepono mani lah. Hasya wa kalla, ndak masuk. Iya. Mosok ono kita tidak boleh apa jenenge nyediakno penyakit. Lek iso sakit ya berobat. Ikhtiar. Idza sa'altumullaha fas'alillaha al-afiyah. Kalau kamu minta sesuatu kepada Allah, mintalah sehat kepada Allah. Lek njaluk sesuatu, ojo njaluk loro, ya Allah paringi kula musibah ya Allah, ndak oleh njaluk musibah, ndak oleh njaluk ya Allah selamatkan saya dari balanya. Seperti itu. Selamatkan saya, jauhkan saya dari musibah. Ndak oleh njaluk musibah, ndak oleh. Ya Allah paringi kula penyakit, paringi kula musibah, ndak oleh. Tapi kalau wis ana musibah ya dinikmati. Itu mereka. Tapi lek teko penyakit ya dinikmati. Ya apa carane? Ya berobat ya diterima itu. Ayo seperti itu. Iku angel ya. Lek njaluk ndak oleh. Ya Allah minta penyakit. Ya njaluk sehat, diminta penyakit. Mintalah sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ndak oleh ya, dari penyakit macam-macam ndak oleh. Wa andana ati abin. Tidak ada seorang nabi itu memiliki ayah yang hina. Lihat semua para nabi keturunan orang-orang mulia semua. Mulia. Loman. Orang ono nabi kok duwe bapak medhit ora ono. Nabi duwe bapake kok apa ya? Dana ati abin elek kelakuane ora ono. Apalagi ibunya, tidak ada yang pernah. Orang tahu wong tuane Kanjeng Nabi kok gendaan, ono. Wong tuane gak ada. Semuanya orang-orang suci luar biasa, orang-orang mulia, orang-orang suci luar biasa. Semuanya. Saya menceritakan, bahkan ada salah satu sahabat yang menyatakan saya menghitung 500 ibu Nabi. Sayyidatina Aminah, ibu Sayyidatina Aminah sopo, ibu yang mana ibu?
jalur ibu itu wes iki, toko jalur ibu. Saya hitung semuanya sampai 500 ibu, ternyata saya lihat semuanya orang-orang suci semuanya. Masya Allah, orang tahu nak sing tahu kendaan, sing tahu teman-teman sing bewo, aduh dah ono, semuanya orang-orang suci, orang baik orang tahu melok goncengan bewong lanang sing tak dah ono, dah ada, semua orang-orang mulia semua. Liane iku aja macam-macam bodoh ae ya. Bodoh ae. Liane iku liane Nabi ya punya masa lalu lah pasti. Setiap seseorang punya masa lalu. Dah ono wong sing bersih genah dah ono. Dan hanya Rasulullah SAW manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khana ummin, tidak ada ibu-ibu yang tidak benar, tidak ada. Semuanya luar biasa. Uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasul. Ini seorang nabi ini dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak diperintahkan untuk nyampaikan kepada umatnya. Dicekel dewi koyo Nabi Khidir. Nabi Khidir ini nabi. Walaupun syekh khilaf, ada yang mengatakan itu wali, yang mengatakan nabi, tapi yang banyak menyatakan beliau adalah seorang nabi. Diberikan wahyu kepada beliau, cuma tidak disuruh diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Tapi kalau diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, maka dia rasul, nabi dan rasul. Dua. Titelnya nabi dan rasul. Nah, makanya Rasulullah SAW adalah titelnya dua. Fahuwa nabiyyun wa rasul. Nah, makanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Luar biasa hanya nabi ya. Ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu dari zaman itu kabeh ngenteni kabeh. Orang Yahudi nunggu, orang Nasrani menunggu. Tapi ketika nyampe, ketika datang, ketika lahir Rasulullah SAW, kok ternyata bukan dari golongan mereka. Disitulah mereka menutupi. Wah, itu iki sininteni. Mereka menutupi karena bukan dari golongan mereka. Orang-orang Yahudi tidak percaya itu iki. Kenapa? Karena bukan dari golongan mereka. Gengsi ini ditisino. Ini kalau uang itu gengsi, tidak mau menerima kebenaran, maka hatinya akan tertutup dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Delok ana wong ngomong nasihati, sapa sing nasihati? Arek cilik. Gengsi. Dinasihati arek cilik gengsi, tidak akan masuk dalam hatinya. Dia akan tidak terima. Walaupun itu perkara yang hak, yang benar, tapi kalau dia gengsi, gak iso. Nah, ini alhamdulillah kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan orang-orang yang menerima syariat yang beliau bawa, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat insyaallah di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi tidak boleh ya nabi punya penyakit yang baros juzam, tidak boleh. Ayahnya tidak boleh, pekerjaannya yang pekerjaan hina-hina, koyok pekerja seperti tukang apa jenis hajam, tukang bekam. Nah, tukang bekam ini sebenarnya apa ya? Dianggap hina karena urusan mbek gede. Karena urusan mbek barang najis. Nah, makanya lek ngapik bayaran teko tukang bekam, ini kurang apik. Lebih baik wis ndak usah ngapik bayaran. Perkara dikei, sepenting aku ndak narjet. Itu aja ya. Kalau umpamanya ada yang teman-teman kita jadi yang terapis, yang pengobatan nabawi, tibun nabawi, tukang bekam, ojo di tarif, karena itu pekerjaan tidak baik. Urusan begete, urusan be kotoran, kayak tukang sampah, apa itu kurang baik. Urusan be barang-barang najis masalahnya. Nah, bukan nggak baik, ya halal. Cuma orang tua seorang nabi, tukang hijamah enggak mungkin, tukang sampah enggak mungkin. Seperti itu, paham ya? Jadi bukan berarti gitu pekerjaannya enggak kurang baik. Makanya ada orang niat nulung wong sebagai terapis, sebagai orang yang mengobati orang. Loh, hijamah ini sangat bermanfaat. Zaman coba hijamah, bekamu zaman golek tukang bekam, enggak apa-apa. Itu termasuk terapis yang luar biasa. Langsung khasiatnya terasa. Dan meneh-meneh tadi saksi. Aku mati Kanjeng Nabi. Apa? Aku melok bekam. Nah, diantarai aku melok bekam koyo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis lakono wedi pertama, wedi. Ketno ae wis ya.
Karena Rasulullah berobatnya dengan itu, ya, itu tibbun nabawi, termasuk asy-syifa'u fi thalathin. Kata Rasul hadis pengobatan itu ada dalam 3 hal. Ada di apa? Al-hijamah wal kai, apa lagi itu? Lupa saya. Wa syarbatu asalin, ya. Minum madu itu salah satu pengobat. Minum madu, kemudian hijamah, bekam, kemudian juga kai. Kai ini adalah pengobatan terakhir di zaman dulu. Wis gak nemu obat mana pakai kai. Besi dipanaskan sampai merah, memanas, dincepno nang sikile, nang telapak kaki. Dincep nang sini. Ces. Itu kai. Itu pengobatan terakhir. Ndak nemu obat mana stroke gak kena, iki gak kena, pakai kai. Terakhir gue, iki gak kena wis si solati bareng-bareng ya. Itu kai itu dinyonyosno nang sikile. Nyes itu pengobatan. Tapi dalam kelanjutan hadis ini Rasulullah wa anha ummati 'anil kai. Dan saya melarang umatku untuk melakukan pengobatan kai. Nah, dilarang Nabi apa? Mungkin ngerti lah umat sing saiki mental tahu kabeh. Ketok meci abang ngono moro-moro dicas nang. Sudah wis obatnya pakai madu aja jangan hijamah. Jadi tidak mungkin ya orang tua seorang Nabi seperti itu. Mugi-mugi kita semua dijadikan umat Sayyidina Muhammad SAW, umat yang terbaik, dijadikan orang-orang yang terus mengikuti jejak lampah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sing pada tanglet mungkin nanti ya, sholat sekalian di sini, tidak mau di luar sebagian. Sing mau wudhu silakan wudhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah